Namaku Raka Pratama. Keluarga 3 generasi buka toko persembahan kertas. Hidup dari usaha ini. Aturan lebih penting dari nyawa. Ayahku sebelum meninggal telah berpesan 3 aturan padaku. 1. Bahan persembahan kertas jangan sampai rusak. Rusak, rohnya bisa bocor. Pembuatan harus selesai sekali jalan. Kalau tidak, mudah undang roh gentayangan. 2. Jangan bikin dewa, iblis, hantu, siluman. Mengundang dewa mudah, mengusirnya sulit. 3. Yang paling berbahaya. Boneka kertas jangan dititik matanya. Kalau sudah dititik matanya berarti sudah terbuka dan tersambung roh. Kau tak pernah tahu akan menarik apa masuk tinggal di dalamnya. Hahaha. Pak Raka, perjalanan jauh melelahkan Desa Santoso kami, pentas arwah Gunung Kelam 10 tahunan, bisakah berjalan lancar? Semua tergantung boneka kertas yang Bapak buat ini. Hahaha. Ini sudah tugas saya. Hahaha. Kakak, lihat keterampilan Pak Raka ini makin hebat ya. Boneka-boneka kecil ini dibuat seperti hidup. Hahaha. Tapi boneka kertas ini kok semuanya belum dititik matanya? Kau tahu apa? Hahaha. Pak Raka. Silakan masuk dulu istirahat. Anak durhaka itu 2 hari ini masih bicara ngawur, bilang dia bertemu Ayu Wijaya yang sudah mati. Kakak, tenang saja. Begitu pentas gaib kita selesai, meskipun ada hantu gentayangan yang mengganggu nenek moyang kita, akan membawa mereka semua pergi. Di pihak keluarga Wijaya tak ada keributan lagi, kan? Ayah Ayu Wijaya juga orang yang paham. Kalau dia terus membuat keributan, bagaimana bisa tetap hidup di Desa Santoso ini? Lebih baik dia ambil uang santunan hidup tenang sisa hidupnya. Awasi baik-baik, di saat genting ini tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Paham. Ada yang mati. Rizky Santoso bunuh diri. Aduh. Bau apa ini? Mengerikan sekali. Aduh. Rizky Santoso. Rizky, kenapa dia mati? Cepat panggil kepala desa. Lihat. Bau menusuk ini ternyata berasal dari mayat ini, tapi wajahnya tak menunjukkan sedikit pun tanda perjuangan atau kejang, seperti tersenyum menuju kematian. Rizky, kenapa? Rizky. Kenapa kau pergi? Rizky, kau tinggalkan ayah sendirian. Bagaimana ayah hidup, Rizky? Kepala Desa Agus Santoso tabah ya. Tapi cara putramu mati, menurutku ada yang janggal. Pak Raka, apa maksud perkataanmu? Orang yang mati dalam kesakitan luar biasa wajahnya hanya akan terlihat kesakitan. Tapi lihat sudut mulut putramu ini, sedikit terangkat. Betul, Pak. Dia mati sambil tersenyum. Dia benar-benar dibunuh arwah ganas. Ini. Pak Guru. Menurut pandangan Pak Guru, sekarang harus bagaimana? Lapor ke pihak berwajib. Tidak bisa dilaporkan. Aib keluarga jangan disebar. Anggap saja, beri anakku sedikit kehormatan. Warga semua, bubarlah. Bubar. Minta tolong kalian berdua bantu angkat Rizky kembali ke balai leluhur. Biarkan dia pergi dengan tenang.
Baik. Jangan mendekat. Jangan. Ah, Sial, boneka kertas ini sudah di titik matanya. ah, Kertas jadi kulit, bambu jadi tulang. Sinabar untuk mata mengundang makhluk gaib. Kulit jeruk bali kututup matamu. Roh kembali ke persembahan kertas, jangan keluar rumah. Bubar. Tertutup. ah. Pak Raka, tolong aku. Aku tak mau mati. Kumohon. Kamu jelaskan dulu semuanya. Orang ini mati dengan cara yang sangat mencurigakan. Kenapa kepala desa tidak melapor ke pihak berwajib? Iya, dia kembali. Ayu Wijaya kembali menuntut nyawa. Ayu Wijaya... Siapa? Hantu. Omong kosong. Siang bolong. Mana ada hantu? Aku tidak bohong. Ayu Wijaya itu penggila opera di desa kita, Putri Wang Fugui. Tapi belum lama ini, dia tiba-tiba meninggal sakit. Dibunuh racun putra satu-satunya kepala desa Liu Zifeng. Sejak kecil dia belajar opera dari Wang Fugui dan akrab dengan Ayu Wijaya, teman masa kecil. Tapi tahun lalu, untuk persiapan opera arwah tanggal 15 bulan 7, Ayu Wijaya latihan siang malam. Sampai masuk angin. Batuk darah, tapi masih memaksa, tak mau istirahat. Bilang ini opera untuk ditonton leluhur, tak boleh ada kelalaian sedikit pun, apalagi sampai terlambat waktunya. Tapi belum sampai hari pentas, Ayu Wijaya saat latihan meninggal. Dokter bilang sakit karena kelelahan. Sebelum jatuh, dia terus mengigau leluhur tidak puas. Kasihan paman dan bibiku saat mati kelaparan. Hal aneh mulai terjadi malam itu. Sejak Rizky Santoso pulang dari ibu kota provinsi, dia sering sendirian ke panggung ini, menghadap boneka-boneka kertas di bawahnya, berlatih menyanyi. Yang dinyanyikannya adalah opera arwah yang dulu dimainkan Ayu Wijaya. Sukacita musim semi memenuhi taman. Kalau bicara soal Rizky Santoso, suaranya sungguh merdu. Opera Prem Kuning yang dinyanyikannya sampai sekarang masih kudengar dalam benakku. Dua burung bulbul kuning, Saling bersaut-sautan. Kerinduan musim semi telah dibangunkannya. Sudah larut begini, kenapa kamu datang? Kak Rizky, aku datang temanimu selesaikan kisah Prem Merah. Ayu, tanganmu kenapa dingin sekali? Ayo kita berhenti, pulang dan istirahat. Tidak usah, Kak Rizky, pentas arwah hampir mulai. Kita harus lebih giat berlatih. Jangan sampai memalukan leluhur dan warga desa. Tapi lihat, leluhur di bawah sedang menonton. Ayo, kita menyanyi bersama.
Ayu, sebulan tidak bertemu, suaramu makin mahir. Kak Rizky, kau harus lebih giat. Nanti saat pentas arwah, kalau kau tertinggal, para leluhur bisa marah. Ayu, aneh. Aku kok merasa boneka kertas ini sepertinya tambah banyak ya. Sudah Kak Rizky, hari hampir subuh, kamu juga cepat pulang dan istirahat dulu. Aku juga mau pulang. Besok aku cari kamu lagi buat main teater. Tunggu Ayu, malam begini, jalannya gelap, aku antar kamu. Tak usah. Beberapa waktu ini aku selalu sendirian. Sudah terbiasa. Tak ada yang temani. Justru lebih tenang. Ayu, 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 kok jalan cepat sekali. Baiklah, masih ada hari esok, sudah larut begini. Kalau orang desa lihat Ayu juga tak baik untuk namanya. Kak Rizky, Kak Rizky, Kak Rizky, Kak Rizky, Ayu, kamu ngapain di depan pintu? Cepat masuk Ayu, Ayu, kamu kok datang? Kak Rizky, aku datang cari kamu main teater. Dasar bodoh. Kalau kamu rindu aku tunggu saja, aku yang cari kamu. Sudah larut begini, sendirian keluar bahaya sekali. Kak Rizky, kamu benar-benar mau cari aku? Ayu, tahu tidak, sekarang aku lagi populer sekali. Nyanyinya bagus banget. Itu suara, langkahnya, latihannya. Dang! Kak Rizky, boneka kertas ini dari mana kamu dapat? Kok liatnya serem banget? Ini buatan Ayu. Katanya waktu pentas arwah nanti harus ramai-ramai buat lebih banyak boneka kertas. Kak Rizky, Nona Ayu Wijaya, dia sudah meninggal. Kamu ngomong apa sih? Ayu Wijaya masih hidup dan sehat. Kemarin malam dia masih main sandiwara sama aku. Kak Rizky, Nona Ayu Wijaya, dia kena masuk angin parah. Sudah meninggal sebelum kamu pulang. Semua orang di desa tahu. Omong kosong. Aku tahu sekarang kamu dan ayahku tidak suka aku dan Ayu Wijaya. Benar kan? Jangan coba-coba bohong padaku, benar kan? Kak Rizky, aku berani bohong sama siapapun, tapi tidak denganmu. Kalau tidak percaya, tanya orang desa. Mereka semua tahu makam Nona Ayu Wijaya, rumputnya sudah tumbuh tinggi. Kalau kamu berani mengutuknya lagi, aku pukul kamu, percaya tidak? Maaf Kak Rizky, aku salah. Anggap saja aku ngomong kosong, aku ngawur, oke? Pak Raka, sekarang kalau aku ingat masih agak ngeri. Waktu itu aku kira Rizky Santoso cuma sedih berlebihan jadi kesambat. Tapi setelah lihat kondisi mayatnya hari ini, aku baru paham. Itu Ayu Wijaya benar-benar datang menuntut nyawa. Ayu, kamu datang kenapa? Nggak bilang-bilang. Kak Rizky, aku datang lagi main sandiwara sama kamu. Oke, aku nyalain lilin dulu. Jangan, aku takut api. Bodoh, api apa yang perlu ditakutin? Ayu, kenapa tanganmu sedingin ini? Dan wajahmu juga pucat sekali? Kak Rizky,
kondisi tubuhku sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Aku tak bisa lagi menemanimu main teater. Omong kosong. Aku akan ke ibu kota provinsi cari tabib terbaik, pasti bisa sembuhkan kamu. Kenapa tubuh Ayu Wijaya seringan ini? Percuma Kak Rizky. Jangan repot-repot untukku. Besok gladi resik kita main pertunjukan terakhir ya. Setelah main kisah Premerah itu, aku tak punya penyesalan lagi. Baik. Aku janji. Karena mereka bersikeras bilang, Ayu sudah mati, maka besok akan kubuat seluruh warga desa menyaksikan sendiri aku dan Ayu naik panggung. Lihat siapa yang berani omong kosong lagi. Hei, dia ngapain? Menggendong boneka kertas sambil nyanyi. Benar-benar orang aneh. Wahai istri, kuatkanlah hatiku, dengarkan 2 ekor burung, bulbul kuning, Pergi, bawa turun. Si memalukan ini, turunkan dia. Ayo, Oh ngapain? ayo. Lepaskan aku. Aku mau main teater dengan Ayu. Aku mau main teater dengan Ayu. Ayah, ayah. Kamu lihat kan? Kamu bilang Ayu mati. Tapi dia masih di sini, main satu panggung denganku. Ayah. Sampai kapan kamu bohong diri sendiri? Sampai kapan? Gila, dasar orang gila buta. Lihat jelas. Yang kau peluk ini sebenarnya apa? Ada apa? Kenapa ini? Kalian? Pasti kalian yang menyembunyikan Ayu. Menyembunyikannya? Benar kan? Kalian sembunyikan Ayu di mana? Ayu. Aduh, Warga bubarlah dulu. Biar dia tenang sendiri. Setelah tenang, baru akan paham. Ayu. Mereka tak izinkan kita bersatu. Tak apa. Aku turun temanimu sekarang. Aku turun temanimu. Kenapa warga yakin kelakuan gila Rizky karena Ayu menagih nyawa? ini Memang kenapa? Anak durhaka tak berguna itu. Hidupnya selalu bilang dia bisa lihat Ayu. Karena sering disebut, yang palsu jadi seperti nyata. kepala desa. Budi, masalah Rizky, jangan beritahu Pak Guru dulu. Mereka kan pernah murid guru. Setelah Ayu pergi, dia langsung sakit keras. Sekarang Rizky juga. Aku khawatir dia tak tahan pukulan ini. Oh, paham kepala desa. Kita turun dulu. Kepala Desa Agus Santoso tabah ya. Pak Raka, pentas arwah Gunung Kelam sudah di depan mata. Pemakaman anak saya harus dipercepat. Selain boneka kertas yang dibutuhkan untuk pentas arwah, mohon bantuan Bapak untuk membuat lebih banyak boneka kertas. Dan siapkan lebih banyak uang kertas emas batangan. Kepala desa, putra bapak meninggal karena membakar diri sendiri. Aura dendamnya sangat dalam. Kalau dikuburkan sembarangan di makam leluhur, ringannya rumah tak tentram. Beratnya nasib keluarga merosot. Lalu maksud Bapak adalah, Makam leluhur menyangkut nasib seluruh keluarga. Dendam putra bapak belum reda. Kalau dipaksakan dikubur, bisa mengganggu ketenangan leluhur. Bahkan petaka menurun ke keturunan. Cari tempat lain saja. bagaimana kalau saya ingin Bapak gunakan cara-cara tertentu untuk langgar aturan ini, agar anak saya bisa tenang dikubur? Apakah masih ada
jalan keluar untuk hal ini? Sama sekali tidak boleh. Aturan bukan main-main. Keluarga pertama kami turun-temurun 3 generasi bisa bertahan justru karena menjalankan segalanya sesuai aturan. Kalau aturan dilanggar, perbuatan menantang langit itu tak boleh dilakukan. Tidak baik, Kepala Desa. Jenazah Rizky ada masalah. Bagaimana bisa begini? Langit bumi sumber segala sesuatu. Roh kertas jangan berkeliaran. Kotoran titik mata ditenangkan hingga kosong. Roh kembali ke alam arwah, jangan bergerak sembarangan. Mundur. Pak Raka, saya cuma punya satu anak ini. Melihatnya, rohnya tak tenang. Setelah mati, bahkan tak punya tempat untuk menetap. Kasihanilah. Coba pikirkan cara. Asalkan anak saya bisa dimakamkan di makam leluhur, meski harus bangkrut habis-habisan. Saya, Agus Santoso, takkan ragu sedikit pun. Kepala desa. Ini bukan masalah uang. Ini aturan yang ditetapkan leluhur. Ini batas untuk menjaga nyawa kita. Kalau aturan dilanggar, bencana akan datang. Kita berdua tak akan sanggup menanggungnya. Pak Raka, aturan itu kaku, tapi manusia itu hidup. Tolonglah, kasihanilah seorang ayah yang baru kehilangan anaknya. Kepala desa. Baik. Kalau begitu urusan ini saya terima. Kepala desa, silakan bangun dulu. Tapi Anda harus berjanji pada saya. Sebelum ini, semua urusan Anda harus ikuti arahan saya. Terima kasih Pak Raka. Saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Sekarang, beritahu saya. Apa sebenarnya hubungan putra Anda dengan Nona Ayu Wijaya? Anak saya dan Ayu Wijaya saling mencintai. Kalau bukan karena pentas arwah Gunung Kelam 10 tahunan itu, yang akhirnya memutus nyawa si Ayu, dulu saya takkan pernah membiarkan gadis itu naik ke panggung itu. Hendra. Datang, hahaha. Wah, Kepala Desa, kenapa Bapak datang sendiri? Ayu ada di rumah? Ada sedang di dalam menjahit kostum. Aku panggil dia untuk temui Bapak. Tak usah dipanggil. Aku masuk saja untuk temui dia. Silakan Kepala Desa. Kepala desa, Jangan begitu formal, Nona. Kau cepat atau lambat akan masuk keluarga kami. Panggil saja Paman Agus. oh Paman Agus. Aku datang hari ini untuk urusan desa, pentas arwah Gunung Kelam 10 tahunan. Sembahyang leluhur adalah urusan terpenting desa. Tak boleh ada kelalaian sedikit pun. Tenang saja Kepala Desa. Desa ini telah menghidupi kami ayah dan anak turun-temurun. Pentas arwah ini, aku, Hendra Wijaya, meski harus mempertaruhkan nyawa tua ini, akan memainkannya dengan baik. Hahaha. Maksud desa ini. Tahun ini ingin Ayu yang menyanyi. Ini, Hendra, usiamu sudah lanjut, suaramu tak sebaik dulu lagi. Posisi bintang panggung ini seharusnya digantikan yang muda. Hahaha. Benar. Hanya saja Kepala Desa, anak ini belum pernah main drama. Aku khawatir dia di atas panggung tak bisa menahan panggung. Kalau sampai merusak upacara sembahyang leluhur desa, kami takkan sanggup menanggungnya. Ayu, kau sendiri yang bilang. Bisa tidak kau tanggung pentas ini? Bisa Paman Agus, aku bisa nyanyi. Bagus. Bertahanlah. Saat pentas arwah itu, boneka kertas ini mewakili semua nenek moyang desa. Kalau pentas selesai, boneka ini belum habis terbakar, berarti nenek moyang tak puas. Kita tak boleh ceroboh.
Ayu, dengar nasihat paman. Kesehatanmu yang utama. Pentas ini memang penting, tapi jangan pertaruhkan nyawa. Pulang dan istirahatlah. Paman Agus, saya bisa. Ayu, Ayu. Seperti katamu, Kepala Desa Ayu Wijaya meninggal karena jatuh sakit akibat terlalu lelah main teater. Dendamnya terpaku pada pentas arwah Gunung Kelam yang tak terselesaikan. Itu masih masuk akal. Tapi kenapa dia hanya mengejar anakmu? Bahkan menuntut nyawanya? mungkin Ayu sebelum meninggal tak sempat ketemu Rizky dan merasa tak rela. Ayah, Ayu sakit parah sekarang. Kumohon biarkan aku menemuinya. Bodoh. Kau satu-satunya penerus keluarga Santoso, harus membawa kejayaan keluarga. Mana bisa kau nikahi gadis yang sakit parah? Harga diri keluarga Santoso, masa depanmu nanti semuanya tak kau pedulikan? Iya, Rizky. Lihat dulu paman kedua kenalin kamu sama Nona Dia Halim itu. Syaratnya bagus banget. Ayahnya kaya raya, berpengaruh pula. Kalau dia mau menikah ke keluarga kita, mungkin aku sama ayahmu udah lama pindah kerja ke kota kabupaten. Paman, ayah, tolong kabulkan keinginan kami. Bahkan kalau Ayu, dia benar-benar sudah tiada. Aku ingin papan arwahnya bisa masuk ke balai leluhur keluarga Santoso. Apa? Kamu, Kamu ini dibutakan bisikan hantu. Kamu ini mau setiap hari kamu jaga di depan rumah keluarga Wijaya. Menurutmu Nona itu bakal sembuh? begini saja. Asal kamu mau kembali ke ibu kota provinsi lanjutin sekolah, ayah janji akan carikan tabib untuk rawat Ayu. Nanti kamu lulus pulang, ayah antar kamu ke keluarga Wijaya lamar dia. Terima kasih, ayah. Ayah, tolong sampaikan boneka kertas ini ke Ayu ya. Aku tak di sampingnya biar boneka kertas ini nemenin dia nyanyi opera. Mungkin karena terlalu sedih, si Ayu ini nolak minum obat. Penyakitnya makin parah. Huk, huk. Huk, huk. Kak Rizky, Ayu kangen banget sama kakak. Huk, huk. Huk, huk. Begitulah. Ayu saat Rizky pergi ke ibu kota provinsi tak lama kemudian meninggal dunia. Jadi itu penjelasannya. Di mata Nona Ayu, putramu di saat-saat terakhirnya tidak hanya tak muncul, malah pergi jauh. Di hatinya, apa bedanya dengan pria tak bertanggung jawab yang meninggalkan setelah main-main? Amarah seperti ini, bagaimana bisa reda? Ini salahku. Seandainya dulu aku mengizinkan Rizky menemui Ayu untuk terakhir kali, Rizky, dia mungkin takkan. Sekarang membicarakan ini sudah terlambat. Untuk mengatasi musibah ini, meredakan amarah keduanya, hanya dengan dimakamkan bersama. Biarkan mereka di alam baka mewujudkan keinginan mereka, barulah dunia fana bisa tenang. Kalau begitu Ayu, bukankah juga harus dimakamkan di makam leluhur keluargaku? Orang mati tak wajar, amarahnya tak hilang. Jika kau ingin tulang putramu dikubur di makam leluhur keluarga Santoso, hanya dimakamkan bersama bisa meredakan amarah mereka berdua, tidak merusak feng shui leluhur. Memang tidak ada
cara lain? Aku masih punya satu cara, yaitu cara penggantian. Gunakan boneka kertas sebagai pengganti untuk dimakamkan bersama. Maka, di mata alam baka, keinginan mereka sudah terwujud, ikatan duniawi tersambung. Cara ini bagus. Kalau begitu, Tuan, aku perlu menyiapkan apa saja? Harus disiapkan 8 pilar terakhir keduanya. Dan seikat rambut masing-masing. Maksudnya, rambut sebagai penuntun untuk menarik roh mereka, 8 pilar sebagai dasar untuk menentukan identitas. Aku akan segera menyiapkannya. Kertas jadi wujud manusia, kuas tarik kesadaran, tukar pengganti. Hari ini kembali ke alam arwah. Sinar roh menembus gerbang langit, 3 roh 7 jiwa melekat di tubuh ini. Tiga batang dupa harum, naik di dengar langit, turun tembus dunia bawah. Hari ini, pengganti di sini berdiri bernama darah dan tulang, jadi bukti energi vital jadi penuntun. Terima perantara roh ini, cepat tunjukkan wujud. Upacara boneka kertas pengganti untuk kepala desa sudah selesai. Tapi ingat betul-betul, dua boneka kertas ini sudah tersambung roh. Beda dengan kerajinan kertas biasa. Jangan sekali-kali dititik matanya atau merusak tubuh mereka. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Tenang, Pak. Dua pengganti ini menyangkut ketenangan anakku. Aku sendiri yang akan jaga. Tak akan kubiarkan orang tak berkepentingan mendekat setengah langkah pun. Kamu mau apa? Kepala desa, aku dengar dari orang desa tentang Rizky. Bagaimanapun juga anak Rizky ini pernah memanggilku guru. Aku cuma bawa sedikit uang kertas arwah sebagai tanda hati. Hah, hati sepertimu, Rizky mungkin tak pantas menerimanya. Kenapa Hendra Wijaya sangat takut pada Agus Santoso? Jangan-jangan di balik ini ada rahasia tersembunyi? Kepala desa Agus Santoso, Rizky adalah anakmu juga muridku. Aku kesini hanya ingin melihat anak ini. Aku kasih tahu. Kalau kau jujur-jujur saja, habis bakar uang kertas langsung pergi masih bisa dimaklumi. Tapi kalau masih ada niat lain, kau pasti tahu. Di desa Santoso berani punya niat jahat padaku, akhirnya akan seperti apa? Tentu saja. Tentu saja. Kau pasti tak berani. Pak Guru Hendra, Jangan begitu. Jangan, Pak Raka. Kata-katamu ini terlalu merendahkanku. Aku cuma mau lihat muridku saja. silakan. Kenapa kau lambat-lambat? Kepala desa, boneka kertas ini. Cukup omong. Habis bakar uang kertas cepat pergi. Ya. Agus Santoso kewaspadaannya terhadap Hendra Wijaya bukan cuma karena takut ia ganggu ritual. Di antara mereka berdua sebenarnya ada masalah apa? Kepala desa. Aku peringatkan kau terakhir kali, simpan niat busukmu itu yang tak bisa dilihat orang dalam perutmu sampai membusuk. Kalau masih berani punya pikiran jahat, aku buat kau di desa Santoso tak bisa tinggal. Ya. Aku tak berani. Kalau masih berani punya pikiran jahat, aku buat kau di desa Santoso tak bisa tinggal. Ya. Aku tak berani. Pergi!
Putra kepala desa mati mengenaskan, dendam membelit tubuhnya, rohnya tak tenang. Menurut saya, cepat dikubur barulah tenang, baru bisa tenang sedikit. Kapan sebaiknya jenazah Bapak dikubur? Malam ini jaga jenazah. Besok jam macan dimakamkan, jam kelinci pemakaman. Biarkan putra Bapak cepat dikubur barulah tenang, turut berduka. Terima kasih atas bantuannya. Hahaha. Boneka kertas buka jalan, peti gelap mengunci roh. Kenapa bisa begini? Hahaha. Pentas sudah mulai, silakan masuk. Bukankah ini boneka kertas yang sudah kubakar? Kenapa bisa ada di sini? Ada apa, Pak Raka? Kenapa keringatmu banyak sekali? Ada apa yang terjadi? Lihat ini, Bagaimana bisa, Pak Raka? Benda ini bukannya sudah kau bakar? boneka kertas ini ada yang tak beres. Kalau bukan ada orang yang berbuat licik menggunakan boneka kertas bertitik mata ini untuk menjebakku, berarti hanya bisa dijelaskan, Dijelaskan ada hantu, Pak Raka. Bagaimana ini? Apakah anakku hari ini masih bisa dikubur dengan tenang? kubur harus dikubur hari ini, dan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Sekarang boneka kertas sudah tersambung, roh larangan sudah dilanggar, dendam memenuhi udara. Kalau ditunda lagi, takut-takut jenazah berubah. Nanti seluruh desa Santoso akan tertimpa malapetaka. Ini. Perintah dewa penjaga tutup yin dan yang mata manusia biasa. Tak bisa bedakan ilusi, tutup. Tutup matamu, putus pikiranmu. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Jangan lagi ganggu jalan dunia fana. Kepala desa boneka kertas ini, sebelum peti mati dikubur, jangan sampai ada celah sedikit pun. Kalau ada masalah, kita akan binasa selamanya. Tenang, Pak. Saya pasti tidak akan membiarkan boneka kertas ini menimbulkan masalah lagi. Fajar mulai terang. Cepat kumpulkan orang. Siap angkat jenazah, langsung berangkat untuk dikubur. Ini, pengantin boneka kertas ini, dibuat oleh Pak Li. Kenapa aku merasa sangat tidak beres? Erlaizi, kamu ngapain? Pengantin kertas yang kena aura arwah ini jangan sampai kena energi yang kehidupan orang hidup. Aduh, Lonceng berbunyi 3 kali, buka jalan terang. Uang kertas arwah, siapkan anjungan rindu kampung. Wahai arwah, jangan lagi menoleh ke belakang. Cepatlah ke nirwana, lepas dari lautan penderitaan. Kepala desa, waktu baik sudah tiba. Mengantar 1000 langkah, akhirnya harus berpisah. Bagaimana kalau Anda lihat untuk terakhir kalinya? Sudahlah.
Kepala desa, perpisahan ini berarti dunia arwah dan manusia terpisah selamanya. Anda sudah mantap? Waktu baik sudah tiba. Segel peti angkat jenazah. Warga desa Liu, Liu Zifeng. Pada tahun ke-11 era Republik, bulan 11, hari ke-12, mengakhiri usia roh kembali ke alam bawah. Jenazah dikubur di makam leluhur. Angkat peti. Ini, aduh, ah, Pak Raka, ini sebenarnya bagaimana? Bukankah jasad anak saya sudah dikubur? Benar. Pagi ini saya sendiri yang menguburnya. Waktu itu saya juga menyarankan Bapak untuk melihat sekali lagi. Masa iya? Waktu itu mana tegah hati saya melihat. Paku peti matinya kan Bapak. Yang pakukan sendiri, 8 orang yang mengangkatnya ke bukit, Bapak juga lihat sendiri. Jangan-jangan, jenazah ini tumbuh kaki, lari sendiri kembali? Saat saya memakukan peti, di dalamnya memang ada benda berat. Mati itu pasti bukan peti kosong yang dikubur. Lalu bagaimana Bapak jelaskan ini? Kalau yang terbaring di sini adalah jasad putra Bapak, lalu pagi tadi, peti yang dikubur di makam leluhur itu siapa? Agus, ayo segera bawa orang ke makam leluhur. Buka peti, periksa jenazah. Baik. Kok bisa Budi Kurniawan? Iya, aneh sekali. Kemarin malam, saya masih lihat dia loh. Kemarin malam, Betul, di mana kamu melihatnya? di sekitar makam leluhur kita. Waktu itu sudah malam, dia sendirian mondar-mandir di sana. Curiga sekali. Saat itu saya sudah merasa dia agak aneh. Sekarang saya ingat-ingat lagi, jangan-jangan dia sudah lama gila. Budi Kurniawan ditemukan setelah Rizky dimakamkan saat aku pulang membereskan barang yang kutemui. Ayu, aku salah. Tuntutlah yang berhutang, tagihlah yang berhutang. Kau tahu, aku dipaksa. Akan kubakar lebih banyak uang kertas untukmu. Kumohon, jangan cari aku lagi. Budi Kurniawan, apa yang kau lakukan? Katanya dia di dalam sana. Kedinginan sangat dingin. Apa? Lalu kubakar uang kertas untuknya. Ayu, jangan cari aku. Kumohon, jangan sampai kau ambil nyawaku. Aku salah. Aku tahu salahnya. Kumohon, kumohon, kumohon. Dia mati lemas. Tapi seperti putramu, dia meninggal dengan tenang. Bahkan saat sesak napas, tak ada perlawanan. Kak, Itu dia. Dia benar-benar balas dendam. Siapa yang balas dendam? Ayu Wijaya. Pasti Ayu Wijaya. Rizky mati. Budi Kurniawan juga mati. Giliran aku berikutnya. Dia pasti takkan melepaskanku. Kak, tenang dulu. Kak, bukankah ada Pak Raka di sini, Kak? Tolong selamatkan aku, Pak Raka. Aku tak mau mati seperti mereka. Arwah penasaran menuntut nyawa pun ada sebab akibat.
Meski Ayu Wijaya penuh dendam, yang pertama harusnya adalah si pengkhianat. Kak, bangun dulu. Budi Kurniawan, orang yang tak ada hubungannya. Kenapa mati mengenaskan? Kecuali Budi Kurniawan saat Ayu Wijaya masih hidup, pernah menodainya. Kau bilang Rizky dan Budi sebelum mati benar-benar ketemu Ayu? Aura dendamnya sangat kuat, sisa rohnya pasti belum lenyap. Kurasa, mereka pasti pernah bertemu. Kalau aku ingin menemuinya, apa kau punya cara? Ada sih, tapi dendamnya membumbung tinggi. Kalau dipaksa panggil, mungkin semua yang di sini takkan selamat. Kepala desa, sudah sampai begini, sudah 2 nyawa melayang. Apa masih ada hal lain yang kau sembunyikan dariku? Tidak. Semua sudah kukatakan. Mungkin Budi Kurniawan terlalu pengecut, menakuti-nakuti diri sendiri, makanya celaka. Hendra, hari sudah malam. Jangan ganggu istirahat Pak Raka lagi. Antarkan tamu. Baik. Baik, Pak Raka, silakan. Kepala desa, malam ini desa tak tenang. Makhluk gaib mudah menyerang. Ini ada kantong wewangian. Di dalamnya ada rempah penenang khusus. Kenakan kantong ini di badan, bisa menenangkan hati dan pikiran, menolak pengaruh jahat. Terima kasih, Pak. Agus Santoso, jika hatimu tak bersalah, benda ini akan membantumu tidur nyenyak. Jika hatimu penuh dosa, aku tunggu kau datang mencariku. Paman Agus, kau sudah sadar? Ayu, kamu bukankah kamu sudah? Ya, aku sudah mati, seperti yang kamu inginkan. Tenggelam sampai mati. Ayu, bukan urusanku. Paman Agus, tahukah kamu? Saat itu aku sudah hamil anak dari Kak Rizky. Kamu dengan tanganmu sendiri membunuh cucumu. Kamu yang membuat kami, ibu dan anak, menjadi di sungai ini yang tak pernah melihat matahari, roh gentayangan liar. Ayu, dengarkan penjelasanku. Saat itu aku juga demi Demi apa, Ayah? Di tubuh anakmu, lukanya sangat sakit, Ayah. Kalau saja dulu kamu mengizinkan kami, bagaimana mungkin aku menjadi seperti ini? Bagaimana mungkin Ayu mati? Anak kita, bagaimana mungkin hilang? Ayah, kamu membuat anakmu dibuat sangat menderita, Ayah. ini salah ayah. Ayah minta maaf pada kalian. Ayah, karena kamu sudah tahu salah, maka gantikan aku menanggung penderitaanku. Setuju? Kamu juga rasakan rasanya dibakar hidup-hidup. Rizky, Bagaimana, ya? Rizky, kamu tidak boleh melakukan itu. Aku ini ayahmu. Semua ini untuk kebaikanmu. Sehingga melakukan itu. Jangan bunuh aku. Ternyata hanya mimpi. Aduh. Rizky. Ayah yang salah. Maafkan Ayu gadis itu. Aku minta maaf padamu. Tapi setelah dia pergi, aku sudah baik pada keluarga Wijaya. Bahkan pentas arwah Gunung Kelam. Karena takut ayahnya teringat masa lalu, sengaja ku bayar mahal untuk sewa rombongan teater luar. Sudah segini usahaku. Tapi kenapa dia masih tak mau melepaskanku? Bapak datang kemari?
Pak Raka, maaf mengganggu. Aku cuma mau tanya. Soal yang Bapak sebut dulu, menyeberang ke alam arwah. Benarkah bisa kutatap Ayu Wijaya? Ternyata kematian Ayu Wijaya pasti melibatkan kepala desa. Kalau tidak, dia tak akan sebegitu buru-buru. Bahkan mau ambil risiko sendiri untuk menyeberang ke alam arwah. Cara menyeberang ke alam arwah bisa memanggil arwah. Kepala desa, Anda yakin sudah mantap ingin bertemu Ayu Wijaya? Ya, Kepala desa, sebentar lagi aku jalankan cara ini. Sisa roh Ayu Wijaya akan kupanggil untuk ditanya. Kalau ada dendam atau kesalahan, coba selesaikan sekarang. ya. Aku pasti bicara baik-baik dengannya. Ingat, kalau selama proses ada yang aneh-aneh, segera taburkan beras ketan ke boneka kertas. Bisa paksa hentikan dan usir sisa rohnya. Ingat, Pak. Aku ingat semuanya. Air dan api bertemu, menyatu. Kertas hubungkan dua alam. Kini ada orang percaya. Ingin tanya masa lalu. Ayu dari keluarga Wijaya, dengarkan perintahku. Sisa roh dan jiwa, sementara tempel pada bentuk ini. Naiklah bicara, jangan hilang, jangan takut. Pak, cara ini benar bisa berhasil? Benarkah? Pak Agus, Siapa kau? bukankah kau siang malam merindukan untuk bertemu denganku? Kini aku datang. Kenapa kau malah takut? Ayu, itukah kamu? Di dasar sungai sangat gelap dan dingin. Pak Agus, kenapa kau tega membunuhku? Ayu, Kenapa kau biarkan aku mati dengan penuh tanda tanya? Ayu. Rizky sudah dibunuh olehmu. Kenapa kau masih belum mau berhenti? Aku ingin kebenaran. Kenapa kau tega membunuhku? Aku tidak berniat membunuhmu. Apalagi ingin kau mati. Aku hanya ingin Rizky memutuskan hubungan denganmu. Pergi ke ibu kota provinsi. Untuk masa depan yang lebih baik. Untuk masa depannya. Kau ambil nyawaku, Agus Santoso, aku benci. Aku benci kalian semua. Kepala desa, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Ayu Wijaya? Kenapa dendamnya begitu besar? Besar sampai ingin mengambil nyawamu? Ayu bukan mati karena sakit. Dia diceburkan ke kolam sampai mati. Tenggelam? Tapi semua orang di desa bilang dia jatuh sakit karena terlalu lelah latihan opera, mati karena kelelahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu alasan untuk luar. Juga untuk dia, untuk keluarga Santoso dan Wijaya, menjaga sisa harga diri terakhir, menyelamatkan reputasi yang menyedihkan itu. Reputasi? Benar. Aku tak boleh biarkan orang desa tahu. Anak saya, Agus Santoso, ternyata jatuh cinta pada orang yang tak tahu menjaga kehormatan, si imut yang tak setia. Nak Rizky, kau pergi ke ibu kota, jaga baik-baik dirimu. Ayah, aku dan Ayu telah berjanji menikah. Kumohon, ayah, demi hubungan ayah dan anak kita, tolong rawat keluarga Wijaya. Saat aku pulang usai belajar, aku akan dengan layak mengirim lamaran dan menikahi Ayu. Ah,
Kakak, ada masalah, Kak. Apa yang terjadi? Pentas arwah Gunung Kelam akan segera dimulai. Sebagai penyelenggara, bersikaplah tenang. Jangan sampai ada kesalahan. Bukan masalah panggung, ini tentang Rizky. Rizky, dia kena masalah di ibu kota. Rizky baik-baik saja. Ini tentang Ayu Wijaya. Dia Apa sebenarnya yang terjadi? di desa beredar rumor. Katanya Ayu Wijaya selingkuh di luar. Omong kosong. Aku tahu sifat Ayu. Aku paham siapa dia. Urusan ini berakhir di sini. Warga desa dilarang menyebarkan gosip lagi. Kakak, dengarkan aku, Kak. Kakak, Chongshan, kenapa kau bertingkah di tengah malam? apa maksudmu bertingkah? Kakak, ada masalah besar? Ayu Wijaya ketahuan selingkuh. Dia tertangkap basah. Sekarang dia di tepi kolam sedang diikat. Apa? Tidak mungkin. Kau lihat jelas Ayu Wijaya bukan orang seperti itu. Kak, ini saatnya kapan kau masih membelanya? Keluarga kami Santoso orang terhormat. Ayu Wijaya merusak moral mau masuk keluarga kami? Mari kita lihat dulu. Sebelum jelas, jangan buru-buru simpulkan. Ayo, Kak. Jangan bergerak. Sudah tahu kau orang begitu. Setiap hari di desa mondar-mandir pasti ada niat jahat. Kau ini, perbuatanmu ini pantas terhadap anakku? Iya, Maaf, Paman Agus. Tolong jangan beritahu Kak Rizky. Aku tak bisa kehilangan dia. Aku akan berubah. Aku pasti berubah, Paman Agus. Keluarga Santoso punya nama baik turun-temurun. Mana bisa menerima orang yang tak tahu diri sepertimu? Jauh-jauh dari anakku mulai sekarang. Atau aku tak segan-segan. semua bubar, bawa Budi Kurniawan pergi. Paman Agus, maaf, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Paman Agus, kumohon hukum aku apa saja. Jangan pisahkan aku dari Kak Rizky. Aku tak bisa kehilangan dia. Aku sangat mencintai Kak Rizky, kumohon. Lepaskan. Kumohon, Paman Agus. Lepaskan. Ada yang jatuh ke air. Cepat tolong. Tolong. Ini salahku. Kalau saja saat itu aku tak ceroboh menendangnya ke kolam, dia tak akan tenggelam. Sepertinya Ayu Wijaya menyalahkanmu atas kematiannya. Kau disalahkan untuk itu. Setelah Ayu meninggal, hatiku terusik siang malam. Karena itu, aku rawat Pak Hendra dengan baik. Bahkan kugantikan kewajiban Ayu merawat ayahnya. Apa itu belum cukup untuk menebus kesalahanku? Aura dendam sudah terbentuk. Ia tak kenal kompromi, hanya tahu sebab akibat. Kepala desa, ku pesan padamu, tinggalkan desa Santoso, masih ada peluang hidup. Apakah tak ada cara lain? Tinggalkan desa ini, tetap di sini, hanya jalan buntu. Kakak, Pak Raka, kolam itu ada kejadian aneh lagi. Di kolam, bukan cuma ikan, semua mengambang dengan perut putih. Dan Rizky serta jenazah Ayu Wijaya juga mengapung ke permukaan. Bagaimana Pak Raka? Apa yang harus kulakukan? Kepala desa, kau istirahat dulu di rumah satu malam ini. Urusan kolam serahkan padaku. Sudah merepotkan Pak Raka. Sudah merepotkan Pak Raka, maaf merepotkan Anda. Aduh, kok ada yang mati lagi? Tempat ini benar-benar angker. Pak Raka datang, semuanya minggir, cepat minggir. Ini siapa? Masih ada 2 mayat lagi. Sudah mati lama begini mayat Ayu Wijaya, bahkan tidak membusuk. Ini pasti tidak biasa. Tolong siapa bisa bantu ambilkan ikan mati di kolam itu? Baik, Pak. Mata ikan menonjol dan keruh
sang ikan berwarna ungu gelap, sisik ikan longgar, perut kembung. Warga sekalian, ada yang lihat akhir-akhir ini ada orang mondar-mandir di pinggir kolam? Saya tidak lihat. Tidak ada yang datang. Tidak ada. Kalau bukan ulah manusia, lalu ikan-ikan itu bagaimana bisa keracunan? Siapa di sana yang pura-pura jadi hantu? Paman Agus mau kemana? Ayu, aku tahu aku bersalah padamu. Kumohon, maafkan aku. Aku akan bakar gunung emas dan perak untukmu. Aku akan perbaiki makamu, dirikan batu nisan. Lepaskan aku ya. Lepaskan kamu? Dulu aku begitu memohon padamu. Pernahkah kamu melepaskanku? Pernahkah kamu melepaskan anak dalam kandunganku? Agus Santoso, serahkan nyawamu. Hahaha. Ayah. Ayah mau kemana? Rizky, jangan mendekat. Ayah, bukankah ayah paling sayang padaku? Dunia bawah dingin sekali. Kamu temani aku ya. Rizky, ayah tak mau mati. Tak mau mati. Dulu aku juga tak mau mati, Paman Santoso. Tapi kau tetap bunuh aku. Ayah, ayo kita sekeluarga berkumpul di bawah. Bagaimana? Agus Santoso. Jangan. Hutang darah dibayar darah. Hahaha. Beri nyawamu. Hahaha. Ayah. Nak. Dingin sekali, turunlah temani aku. Hahaha. Jangan. Jangan bunuh aku. Dua daya gelap dan terang siluman merah pergi. Pak Raka. Mereka datang. Ayu dan Rizky, mereka datang. Mereka ada di sini. Mereka mau bunuh aku. Mereka masih ada. Aku bisa rasakan mereka masih di sini. Di sana, mereka ada di luar. Mereka sedang menatapku. Mereka di sana. Cepat minum ini. Pak Raka, ilmu Tuan tinggi. Aku mohon, kasihanilah. Cepatlah doakan kedua arwah penasaran itu. Kepala desa tenang dulu. Mereka mau bunuh aku. Hal ini bukan seperti yang kau pikirkan. Apa maksudnya? Ada yang pura-pura jadi hantu mau bunuh lewat tangan orang. Sejak tadi baru masuk, sudah kecium di ruangan ini ada aroma aneh. Aroma aneh. Aroma aneh apa? Kenapa aku tak menciumnya? Kau sudah terlena di dalamnya. Jadi lama-lama tak sadar baunya. Hantu yang kau lihat itu sebenarnya adalah halusinasi. Khayalan yang muncul setelah kau berhalusinasi. Maksudmu, ada orang yang sengaja membuatku melihat arwah Ayu dan Rizky. Benar, tadi air jimat yang kuminumkan padamu untuk menetralkan obat yang tersimpan di tubuhmu. Sekarang perhatikan baik-baik. Apa kau masih melihat mereka di sekitar? Jadi, dari awal sampai akhir, sama sekali tidak ada arwah dendam menuntut nyawa. Cuma ada orang yang pura-pura jadi hantu. Ingin mengambil nyawa Agus Santoso. Arwah dendam menuntut nyawa. Itu adalah hukum alam. Yang bisa kulakukan pun terbatas. Tapi kalau ini ulah manusia, maka perkara ini jadi berbeda. Aku akan menggulingkan desa Santoso, membongkar semuanya. Untuk menemukan si imut ini. Aku ingin tahu siapa yang ingin mencelakai Agus Santoso. Aku baru pergi ke kolam itu. Ternyata ikan di kolam semua mati keracunan. Kolamnya diracuni orang. Benar. Sumber racunnya berasal dari jenazah putramu. Maksudmu, anakku bukan bunuh diri dengan bakar diri.
tapi dibunuh dengan racun, lalu disamarkan sebagai bunuh diri. Benar, putra bapak sudah lama meninggal. Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh lewat darah, lalu dia dilempar ke kolam. Racun ini perlahan meresap keluar, hingga menimbulkan fenomena aneh. Semua ikan dan udang di kolam mati. Memutuskan keturunan keluarga Liu. Sekarang bahkan jenazah anakku masih dimanfaatkan. Niatnya begitu kejam. Pak Raka, tolong tegakkan keadilan untuk keluarga Liu. Mohon. Tenang, Kepala Desa. Saya akan lakukan yang terbaik. Tapi yang paling mendesak sekarang, kita harus cari sumber zat halusinasinya. Baru bisa telusuri jejaknya dan temukan pelaku sebenarnya. Kecubung. Bunga ini menyerap cahaya bulan, aromanya mengandung racun. Bisa bikin orang linglung, memperbesar ketakutan di dalam hati 10 kali lipat, sampai bikin orang gila. Kepala Desa, kapan Bapak menanam bunga kecubung ini? Di mana? Saya tak pernah tanam benda macam ini. Dan lagi, saya yakin beberapa hari lalu, di sini tak ada apa-apa. Bunga ini namanya kecubung. Serbuk sari dan kelopaknya bisa diolah jadi zat halusinogen yang berbahaya. Setiap kena cahaya bulan, bunganya akan mekar. Aromanya bikin orang berhalusinasi dan memperbesar rasa takut mereka. Kalau begitu, hanya dengan satu bunga ini, hampir merenggut nyawaku. Kalau bunga ini muncul, berarti di Desa Santoso semua kejadian ini bukan ulah hantu, tapi sepenuhnya ulah manusia. Bagus. Sangat bagus. Jangan sampai aku tangkap si biadab ini, atau akan kuhancurkan dia berkeping-keping untuk memperingati putraku arwahnya di surga. Kepala Desa, coba pikirkan baik-baik. Di Desa Santoso, siapa yang punya dendam padamu sebegitu besarnya? Dan siapa yang punya kemampuan sebesar itu untuk menyusun rencana pembunuhan berantai ini? Keluarga Santoso sudah berkembang biak di sini beberapa generasi. Selalu berbuat baik pada orang. Reputasi di desa juga sangat baik. Kalau tidak, urusan besar kecil di desa ini mana mungkin diserahkan padaku untuk menengahi. Aku benar-benar tak bisa bayangkan siapa yang bisa mendendam pada keluarga kami begitu dalam. Kepala Desa, apa kau masih ingat malam ketika putramu dimakamkan? Selain kita, siapa lagi yang punya kesempatan mengutak-atik boneka kertas itu? Hendra Wijaya? Tidak mungkin. Setelah Ayu meninggal, aku diam-diam memberinya uang banyak sekali. Cukup untuk hidup tenang. Apalagi keluarga Wijaya selama ini bisa hidup tenang di desa juga karena perlindunganku. Ah, apa alasannya menyakitiku? Apa kemampuannya menyakitiku? Bisa mengganti mayat di peti mati tanpa sepengetahuan siapapun dengan Budi Kurniawan membuktikan orang ini sangat mengenal situasi keluarga Santoso dan juga bisa menghindari pengawasan semua orang keluar masuk dengan bebas. Ah, Pak. Tolong selamatkan saya. Tenang, Kepala Desa. Karena sekarang tahu ada orang jahat di balik layar, maka saya pasti akan menyeret dia keluar. Hei, Kepala Desa. Lalu siapa lagi yang tahu Ayu Wijaya mati karena Anda? Selain mereka yang tahu Ayu berselingkuh, tidak ada yang tahu. Dulu untuk menjaga nama baik Rizky dan Ayu, jadi diumumkan keluar Ayu mati sakit. Kalau begitu, dalang di balik ini tidak hanya tahu kebenarannya, tapi semua tindakannya adalah untuk balas dendam untuk Ayu Wijaya. Lalu dulu keluarga Wijaya kerja apa? Hendra Wijaya kerja apa? Keluarga Wijaya, kalau bicara asal-usulnya, nenek moyangnya bukan penduduk lokal, tapi pendatang. Mereka di desa ini selama bertahun-tahun selalu keluarga tunggal, keturunannya sedikit. Keluarga tunggal? Betul, di desa ini hanya satu keluarga bermarga Wijaya. Keluarga mereka ini, kalau dipikir-pikir lagi, memang ada keanehan. Keanehan bagaimana maksudnya? Konon keluarga Wijaya itu nenek moyangnya main pentas arwah
bukan penonton hidup yang dilayani. Lalu, entah kena musibah apa, dikejar-kejar musuh, akhirnya lari ke desa Santoso, menetap dan berakar di sini, sembunyikan identitas. Lalu pernah dengar tidak Pak Kepala Desa, keluarga Wijaya ini punya kemampuan khusus apa? Atau cara-cara tertentu? Keluarga Wijaya ini selama ini mengandalkan status rombongan teater leluhur dihidupi oleh desa. Mereka yang tangani pentas arwah Gunung Kelam 10 tahunan desa jaga ketentraman desa pun memberi mereka bagian sawah dan rumah yang bagus, cukup sandang pangan. Selama bertahun-tahun ini semua berjalan lancar, saling memenuhi kebutuhan. Lalu Ayu Wijaya itu di desa, selain dengan putra bapak, masih ada kerabat dekat? Tidak, Ayu itu pendiam. Kalau bukan karena aku mengirim Rizky magang pada Hendra Wijaya, mereka berdua hampir tak pernah berinteraksi. Pak Raka, aku tahu kau selalu curiga pada Hendra Wijaya, tapi orang itu, dia pengecut dan lemah. Mana mungkin dia punya nyali untuk membunuh orang? Wajah bisa dilihat, hati tak tertebak. Apalagi, dendam bisa mengubah orang pengecut jadi algojo paling kejam. Tapi, karena orang ini ingin menggunakan cerita hantu untuk mencelakai orang, maka kita bisa ikut arus saja. Biarkan pentas arwah ini selesai. Nanti, siapa penonton, siapa pemain akan jelas terlihat. Pak Raka, nyawa dan harta saya percayakan sepenuhnya pada Anda. Menurut Anda, ke depannya kita harus bagaimana? Karena sudah memutuskan untuk mengikuti rencana mereka, mari kita gelar upacara ritual penenangan arwah secara besar-besaran. Umumkan ke seluruh desa bahwa arwah putra Anda dan Ayu Wijaya telah saya tenangkan. Mulai sekarang, desa Liu akan aman tentram. Baik, sekarang saya akan segera suruh orang menyiapkan semua keperluan untuk ritualnya. Ingat, semakin meriah semakin baik. Dengan begitu, dalang di balik layar tak akan tahan lagi. Pasti akan bertindak lagi. Nanti kita tinggal menunggu saja. Sudah cukup. Pak Raka benar-benar ahli strategi. Kalau kali ini benar-benar bisa selamatkan nyawa saya pasti balas budi dengan tebal. Pak Raka, sesuai perintah Anda, semua sudah siap. Mulai upacaranya. Kenapa Wang Fugi tidak datang? Katanya hari ini tidak enak badan. Jadi, tidak akan datang melihat keramaian. Baik. Roh jahat dari 4 penjuru. Energi kotor dari 8 arah. Hari ini, dengan boneka kertas sebagai busur, kami mohon para dewa menyaksikan. Bersihkan segala kekotoran. Kembalikan ketenangan pada kami. Dengan hormat undang Dewa Patroli Malam Alam Arwah, untuk sementara menetap dalam wujud suci, dengarkan keluhan rakyat, beri keadilan untuk Desa Santoso. Agus Santoso dari Desa Santoso, desa tak tentram, pasti ada sumbernya. Sekarang, awal dan akhir dosa ini akan dilaporkan jujur pada Yang Mulia Dewa Patroli Malam. Yang Mulia Dewa Patroli Malam di atas Agus Santoso dari Desa Santoso melapor pada Yang Mulia Dewa Patroli Malam belakangan di Desa Santoso. Kami banyak kejadian aneh. Pertama, anak saya diminta nyawa arwah ganas, lalu Budi Kurniawan mati mengenaskan. Kini kolam yang menghidupi seluruh desa, ikan dan udang punah, semua fenomena aneh terus terjadi. Mohon Yang Mulia Dewa Patroli Malam beri Desa Santoso kami petunjuk jalan hidup. Yang Mulia berfirman, di desa ini, roh dendam dan arwah ganas meneror Desa Santoso. Jika roh jahat ini tak dibasmi, Desa Santoso tak ada yang selamat, bencana besar pasti datang. Mohon Yang Mulia selamatkan kami, mohon Tuan lakukan ritual. Yang Mulia mempertimbangkan Desa Santoso turun-temurun baik hati pondasinya kuat, baru mengizinkan kuasa ilahi ditunjukkan untuk membasmi siluman dan iblis. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Yang Mulia Dewa Patroli Malam. Langit bumi, sumber keagungan akar dari semua energi, latihlah melalui miliaran kesengsaraan, kesaktian sejati akan terang. Di dalam 3 alam, hanya jalan yang dimuliakan tubuh memancarkan cahaya emas. Cahaya emas segera berkilau Guru Jimat
Warga desa, roh jahat telah ditaklukkan Dewa Patroli Malam dan ditekan di bawah kolam ini. Semua bisa tenang mulai sekarang. Kepala desa hari ini tidur. Kamu pura-pura normal. Pastikan dia merasa kamu sudah lengah sepenuhnya. Baik, aku patuh. Aku datang asap racun yang kejam. Memfitnah dan mengacaukan alam hidup dan mati. Akhirnya kutangkap kau. Kalau tak mau hutang nyawa, jangan ikut campur. Aku ini hidup dari urusan arwah dan urus utang alam arwah 2 nyawa dan ketakutan desa Jiaman. Bagaimana aku diam saja? Kamu nekat cari mati, jangan salahkan aku. Setelah susah payah, akan kulihat arwah ganas macam apa kamu, wajah aslimu yang seperti apa. Lari bisa, kuilnya tetap, Eh, alam berganti, siluman pergi. eh, Semua dewa memberi hormat, 10 miliar halilintar, iblis dan hantu ketakutan jin siluman lenyap. Datanglah. Pak Li, orang itu tertangkap. Tidak, dia kabur. Tapi aku sudah tahu siapa orang ini. Siapa sebenarnya? Saya Agus Santoso, di desa ini selama ini selalu berbuat baik. Siapa yang mau celakai saya? Pak Kepala Desa, walaupun saya sebut namanya, Anda belum tentu percaya. Tapi saya janji, Anda lakukan saja seperti saya minta. Sebelum besok, akan saya buktikan si pelaku akan terbongkar di siang bolong. Ah, kalau bukan Pak Raka, nyawa saya ini sudah lama binasa. Apapun perintah Bapak, saya Agus Santoso pasti lakukan. Dengan janji Pak Kepala Desa, menangkap dalangnya separuh jalan sudah berhasil. Pak Raka, lalu kita harus bagaimana? Karena putra Bapak dan Ayu Wijaya sampai mati pun ingin bersama, mending Pak Kepala Desa Anda wujudkan keinginan mereka, biar mereka nikah arwah. Tapi Pak, bukankah Bapak bilang semua ini hanya tipu daya manusia? Kalau tak ada hantu asli, lalu nikah arwah ini apa gunanya? Mungkin di dunia ini tak ada hantu penasaran mengganggu, tapi manusia hidup hantu dalam hatinya lebih bandel dan lebih menakutkan dari arwah itu. Saya yang bodoh. Maksud tindakan Tuan ini sebenarnya adalah Lempar batu uji jalan, taklukkan hati itu utama. Kita gelar nikah arwah untuk mereka berdua dengan meriah, untuk menusukkan duri paling keras ini dengan kuat ke hati orang itu. bikin nikah arwah begini benar bisa menarik dalangnya keluar. Pasti bisa. Harus tahu, dia paling benci putra Anda. Dia yang pertama akan bunuh putra Anda. Kalau kita nikahkan Ayu Wijaya dengan putra Anda secara arwah, dia pasti tak akan izinkan. Mengerti. Saya segera urus. Wah, kepala desa, ini apa maksudmu ini? Lawang ya, kita bicara terbuka saja. Perasaan Rizky pada Ayu seluruh desa tahu. Betul. Sekarang kedua anak ini, menurutku lebih baik kita wujudkan keinginan mereka. Gelar nikah alam arwah ini, pertama, bisa penuhi harapan mereka. Kedua, semoga bisa redam sedikit amarahnya agar desa kembali tenang. Bagaimana menurutmu? Ini, kepala desa.
Niat baikmu saya wakili si Ayu itu terima kasih. Tapi kau juga tahu Ayu pergi tak terhormat. Nanti kalau jadi salah langkah, ganggu ketenangan Rizky. Ini, lihat ini. Masalahmu dulu, Pak. Kita berdua tahu isinya. Tak perlu diungkit lagi. Iya, betul. Sekarang aku cuma tanya satu hal nikah arwah ini. Kau setuju atau tidak? Setuju. Pak Lurah sendiri yang minta. Itu kehormatan buat keluarga kami. Apalagi buat si Ayu. Masa aku tak tahu diri? Betul kan Pak Lurah? Kalau gitu, sudah pasti 2 hari lagi saat baik, aku akan kirim orang jemput papan roh Ayu. Kamu juga rapikan rumahmu. Walaupun ini nikah alam arwah, tapi tata cara yang semestinya, proses yang harus dijalani, tak boleh ada yang kurang. Harus terlihat layak. Mengerti? Mengerti. Memang Pak Lurah pikirannya sangat teliti. Hati-hati di jalan. Cih. Sekeluarga munafik, biadab. Sudah bunuh anakku. Mau ku buat anakku mati pun tak tenang selamanya. Jadi hantu di keluargamu. Mimpi. Agus Santoso, kau keterlaluan. Sejak ayahmu bawa kamu masuk desa, si Ayu, pernahkah keluargaku perlakukan kalian buruk? Agus Santoso, kau biadab. Aku tunangan Rizky. Kau berani menodaiku. Kau berbuat begini. Tak malu pada Rizky. Rizky sudah lama di ibu kota provinsi bertunangan dengan Nona Dia Halim. Itu baru cocok sederajat. Masa depan cerah. Dia sudah lama melupakanmu. Tidak mungkin. Kau melayaniku. Itu sudah untungmu. Jangan lancang. Mengancamku? Jangan coba adu domba di sini. Begitu Kak Rizky pulang, aku akan ceritakan semuanya. Aku akan tunjukkan padanya. Ayahnya yang baik itu sebenarnya orang yang melanggar norma. Lebih biadab dari binatang. Ayahku dari kecil mengajariku. Harus tegas dalam hidup. Tapi juga harus menjaga kehormatan. Kalau ada yang berani merobek kehormatanku, itu sama saja minta nyawaku. Hahaha, kehormatan? Kehormatanmu itu menodai wanita anakmu sendiri? Agus Santoso, kau akan dapat balasan. Cukup Ayu Wijaya. Bukan aku tak kasih jalan hidup. Kau sendiri yang nekat pilih jalan buntu. Agus Santoso, di perutku sudah ada darah dagingmu. Anakmu, kau bilang nanti Kak Rizky pulang, dia akan panggil ini anak atau adik. Kacau, sungguh kacau. Ayu, jangan asal bicara. Kepala desa, jangan dengarkan dia. Begini saja, aku bawa dia pergi dari desa Santoso. Aku berjanji padamu, bersumpah padamu. Setelah kami pergi, tak akan pernah kembali. Tolong kasihanilah. Ayahku punya prinsip hidup. Manusia hidup demi harga diri. Pohon hidup demi kulitnya. Ingin jadi orang terhormat, maka kata kehormatan harus tertanam dalam tulang. Atas jasa keluarga kami, berpuluh tahun main pentas arwah untuk desa Santoso. Kumohon beri Ayu jalan hidup. Agus Santoso? Tenggelamkan. Agus Santoso, jadi hantu pun aku takkan lepaskan kau. Ayah, jangan mohon padanya. Di kehidupan berikutnya, anak tetap berbakti. Kepala desa, kumohon. Dia masih anak-anak. Kalau begitu, aku ganti dia mati. Boleh kan? Lepaskan dia.
Biarkan dia melahirkan anak itu. Kau bilang, kehormatanku ini masih perlu apa tidak? Gugurkan. Aku langsung bawa dia pergi. Gugurkan anak itu. Kumohon, beri Ayu jalan hidup. Kumohon. Sisa hidupmu, keluarga Santoso yang urus. Malam ini, lebih baik kau simpan rapat-rapat. Atau kubuat kalian berdua temani di neraka. Kepala desa. Kepala desa. Pak Raka. Mas kawin itu sudah dikirim ke keluarga Wijaya. Apa sikap Hendra Wijaya? Setuju, dia tidak cari-cari alasan lain untuk menolak. Tidak. Lihat mas kawin itu. Matanya langsung melotot. Aku sudah bilang kan. Orang macam dia itu sifat dasarnya serakah dan pengecut. Demi uang, anak sendiri pun bisa dijual. Apalagi cuma nikah arwah setelah mati. Jangan-jangan tebakanku salah? Tapi selain Hendra Wijaya, siapa lagi yang mau membalas dendam untuk Ayu Wijaya dan sampai belajar jurus silat peran prajurit? Di desa kita, selain keluarga Wijaya, ada yang lain bisa main opera? Tidak ada. Pentas arwah Gunung Kelam 10 tahunan itu selalu jadi monopoli keluarga Wijaya. Kalau di desa ada keluarga kedua yang bisa, nenek moyang takkan menghidupi mereka turun-temurun. Dulu Hendra Wijaya main peran apa? Waktu muda, dia main peran prajurit. Jurus silatnya itu benar-benar jagoan. Sayangnya, karakternya terlalu pengecut dan tak berguna. Kenapa kepala desa bilang dia penakut? Waktu muda dulu, istrinya kabur dengan orang lain. Tidak berani berbuat apa-apa. Cuma tahu mengurung diri di rumah, minum sendirian. Orang seperti dia. Kalau bukan penakut, apa lagi? Karena sudah berjanji dengan keluarga Wijaya, urusan selanjutnya harap kepala desa perhatikan baik-baik. Anakku, Ayu. Jangan takut, kita tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi, ayah bersumpah. Setelah para dalang kejahatan ini membayar hutang darah dengan darah, ayah akan turun menemanimu. Anakku, saat kamu berumur 4 tahun, ibumu meninggalkan kita berdua, kabur dengan orang lain. Sejak hari itu, ayah hanya punya kamu. Kamu adalah nyawa ayah. Kalau ada yang berani merebutmu dari sisiku, aku berani merampas segalanya darinya, membuatnya kehilangan segalanya. Rizky. Pak Guru, kenapa Bapak datang? Rizky, anak baik, kamu sudah menderita. Arwah Ayu di surga akan ingat kebaikanmu. Pak Guru, orang yang membunuh Ayu, sudah ketemu? Ini, sebenarnya aku sudah lama tahu siapa yang membunuh Ayu. Siapa? Pak Guru, cepat katakan padaku, aku ingin membalas dendam untuk Ayu. Rizky, kamu benar-benar rela mengorbankan segalanya? Balas dendam untuk Ayu? Mau. Asalkan bisa balas dendam, apapun akan kulakukan. Baik. Rizky, Guru akan memberitahumu siapa yang membunuh Ayu Wijaya. Lawang, aku perlu bicara dengan Rizky. Kau pergi dulu. Kepala desa. Ya. Ayah, Ayu memang sakit lalu meninggal. Jangan terus-terusan memikirkannya. ayah, Ayu jelas-jelas dibunuh. Kenapa ayah melarangku menyelidiki? Rizky,
Beberapa kebenaran lebih menyakitkan jika diketahui. Ayah ingin yang terbaik untukmu. Tidak ingin kau hancur. Dengarkan ayah. Ayah, jangan-jangan kabar yang beredar itu benar? Ayu benar-benar dibunuh oleh ayah? Bangsat, bagaimana Ayu mati tidak ada hubungannya dengan kita. Ayah menyuruhmu melupakan. Lupakan saja. Bagaimana mungkin kulupakan? Liu Qingshan, kenapa kau membunuh Ayu? Bajingan. Aku ayahmu. Kau berani melawan ayahmu sendiri? Paman Fugui, tolong selamatkan aku. Dia kembali. Boneka kertas pengganti itu adalah Ayu Wijaya. Dia kembali menuntut nyawaku. Paman Fugui, Bangunlah. Erlaizi, jangan asal bicara. Kalau kepala desa tahu, kau akan dihukum. aku tidak mengada-ada. Aku mendengarnya sendiri boneka kertas itu berbicara. Paman Fugui, kau ayah kandung Ayu Wijaya. Tolong mohonkan ampun untukku, minta dia maafkan aku. Kau tahu sendiri, semua ini dipaksa kepala desa Paman Hendra. Perintah ringan kepala desa, banyak nyawa melayang. Benar-benar, Paman Hendra, kata-katamu tepat sekali. Ini semua salah kepala desa. Paman Hendra, mohonkan pada Ayu Wijaya. Biarkan dia maafkan aku kali ini. Kumohon padamu, Paman Hendra. Kalau bukan kau berkomplot dengan kepala desa, anakku takkan berakhir seperti ini. Kau mau menjelaskan? Pergi saja ke bawah. Jelaskan pada Ayu Wijaya. Sudah datang, sudah datang. Kepala desa Anda datang. Paman Hendra bertemu lagi. Ini bunga kecubung. Sejak anakku meninggal, aku tak lagi peduli rumah. Dalam rumah berantakan, maafkan Tuan. Orang mati tak hidup lagi, Paman Hendra. Tabahlah. Baik, Tapi daun bunganya ini sungguh langka. Paman Hendra harus hati-hati. Jangan sampai menanam bunga yang merenggut nyawa. dia ini mungkin tahu semuanya. Paman Hendra jangan tegang. Aku cuma omong asal. Angkat tandu. Jemput pengantin pulang. Ikut campur urusan orang. Berani rusak rencanaku. Lain kali giliranmu dipeti mati. Pak Raka. Dulu Anda bilang, lewat nikah arwah ini, kita bisa memancing ular keluar sarang. Ular itu sudah muncul. Sudah keluar. Dan dia terus berkeliaran di depan mata kita. Siapa? Hendra Wijaya. Tidak mungkin.
Mustahil. Orang itu, aku terlalu paham. Penakut seperti tikus, membunuh ayam saja tangannya gemetar. Mana mungkin dia berani membunuh? Hari ini saat kita ke rumahnya, saat itu aku sengaja bilang, jangan-jangan yang di dalam peti bukan orang lain. Reaksinya saat itu benar-benar ketakutan. Dari situ bisa disimpulkan, saat menukar peti mati, perbuatan curang itu pasti dia yang lakukan. Hanya dari satu reaksi lalu menyimpulkan dia pelakunya? Pak Raka, bukankah ini terlalu gegabah? Silakan saja jika kepala desa tidak percaya. Kebenaran pasti akan terungkap juga pada waktunya. Dulu dia pakai serbuk bunga kecubung untuk menghadapi kita. Sekarang, aku akan balas dengan cara yang sama. Membalas perbuatannya. Biar dia rasakan sendiri rasanya pikiran dibutakan. Aneh, sepi sekali. Mana Agus Santoso dan Raka Pratama? Ayah, ayah datang. Ayah akhirnya datang menjengukku. Ayu, itu kamu? Anakku, ayah tak punya kemampuan. Ayah tak berguna. Tak bisa melindungimu. Ayah, hentikanlah. Jangan tambah lagi dosa pembunuhan. Ini takdir anakmu. Anakmu tidak menyalahkan siapapun. Kumohon, lepaskan saja. Tidak. Aku tak bisa melepaskannya. Saat hidup kamu menderita hinaan. Setelah mati, kalau aku tak menuntut keadilan untukmu, dengan muka apa aku bisa menemuimu di bawah sana? Ayah, Ayu, kamu menderita sekali. ayah. Penjaga alam arwah bilang, dosa pembunuhan ayah terlalu banyak. Karma yang kubawa terlalu berat. Mereka tak izinkan aku berinkarnasi. Ini salah ayah. Semua salah ayah. Saat kamu hidup, ayah tak bisa melindungimu. Setelah mati, malah mencelakaimu, tak bisa berinkarnasi selamanya. Ayah bukan manusia. Ayah, anak tak menyalahkan ayah. Tapi ayah, anak mohon pada ayah. Jangan bunuh orang lagi. Lepaskan dendam ayah. Anak tak mau ayah demi aku seumur hidup dalam penderitaan. Tangan selalu berlumuran darah. Tidak. Tak bisa. Aku tak bisa. Setiap kali aku tutup mata, yang terbayang wajahmu mati mengenaskan. Ayu. Tunggu ayah. Setelah ayah bunuh si brengsek itu, ayah akan turun menemanimu. Semua penderitaan di bawah sana, semua dosa, ayah yang tanggung. Jangan, ayah, ayah. Paman Hendra, kita bertemu lagi. Paman Hendra, kita bertemu lagi. Hendra Wijaya, aku Agus Santoso tak pernah jahat padamu. Kalau bukan karena aku dulu berjuang melawan semua pendapat, kalian bapak anak ini sudah diusir dari desa Santoso, dibiarkan mati. Kamu ini ular berbisa tak tahu terima kasih. Bunuh anakku. Sekarang mau bunuh aku juga. Agus Santoso, kau ini Pak Munafik. Kau bukan hanya membunuh anak perempuanku, bahkan anak kandungmu sendiri kau habisi juga. Semua ini adalah balasanmu. Omong kosong. Ayu Wijaya mati karena kecelakaan tenggelam. Kami mengasihaninya sebagai gadis. Yang mati harus dihormati. Demi dia dan demi menyisakan sedikit harga diri untuk keluargamu, kami katakan pada umum dia meninggal karena sakit niat baikku ini. Harga diri? Kau memfitnah Ayu berselingkuh. Lalu dengan tuduhan palsu
kau tenggelamkan dia hidup-hidup. Inikah harga diri untuk keluarga Wijaya yang kau berikan? Hendra Wijaya, tuntutlah yang bersalah. Walau Agus Santoso punya 1000 kesalahan hukum yang akan menghukumnya. Tapi kau tak boleh libatkan orang tak bersalah membunuh tanpa alasan. Rizky Santoso tak bersalah apa? Budi Kurniawan pun tak pantas mati. Nyawa mereka apakah diambil oleh tanganmu sendiri? Raka, aku akui Budi Kurniawan aku yang bunuh. Dia bersekongkol dengan Agus Santoso menjebak anakku. Dia pantas mati. Tapi kematian Rizky Santoso tak ada hubungan denganku. Yang membunuhnya adalah seorang pria. Hendra Wijaya dasar anjing gila. Jangan asal menuduh. Hendra Wijaya, nyawa manusia mana bisa kau hakimi sendiri? Kau kira dengan cerita hantu bisa menutupi kejahatanmu? Jaring langit luas, tapi tak ada yang lolos. Kau tak bisa kabur lagi. Kabur? Hari ini, aku tak pernah berniat kabur. Aku ingin semua orang di desa ini tahu betapa hitamnya hati Agus Santoso. Betapa kejamnya. Hendra Wijaya, taruh pisaumu. Raka, ini bukan urusanmu. Minggir. Biarkan aku bunuh dia. Sebagai persembahan untuk Allah putriku di surga. Hendra Wijaya, jangan terus keras kepala. Raka, kau membantu orang jahat. Membela pria berwajah manusia, hati biadab ini. Kau akan menyesalinya nanti. Sayang, dia berhasil kabur lagi. Pak Raka, ini salahku tak bisa menilai orang. Tak kusangka Hendra Wijaya yang terlihat pengecut menyimpan niat jahat seperti ini. Bahkan membawa bapak terlibat dalam bahaya. Semua usaha jadi sia-sia. Andai bukan karena urusan arwah ini, membuatku melihat kejanggalannya. Meski aku tinggal lama di desa, mungkin aku juga akan tertipu oleh Hendra Wijaya. Pria ini sangat licik, sangat sabar menyimpan dendam. Bukan orang biasa. Pengkhianat tak tahu terima kasih ini. Sekarang, aku akan kumpulkan semua warga desa, membongkar kebenaran bagaimana Ayu Wijaya mati tak bersalah dan menuntut nyawa. Kita sudah tahu yang disebut makhluk gaib sebenarnya adalah Hendra Wijaya yang berulah dengan serbuk bunga kecubung. Jadi, Pak Ketua, Anda bisa tenang ke depannya. Urusan ini selesai. Maka saya besok juga harus pamit. Tuan, tinggallah beberapa hari lagi. Biar saya bisa ungkapkan rasa terima kasih. Saya hargai niat baik Pak Ketua. Keluarga Pratama turun-temurun perajin persembahan kertas. Tak hanya membuat persembahan untuk arwah, menghibur roh gentayangan, tapi juga harus bedakan benar salah. Pahami kebenaran. Tak boleh biarkan yang teraniaya tetap teraniaya. Juga tak boleh biarkan pelaku kejahatan bebas berkeliaran. Kini, kebenaran sudah terungkap. Saatnya saya pergi. Tuan sungguh mulia. Seluruh desa Santoso berterima kasih pada Tuan. Tidak. Tadi malam Hendra Wijaya masuk balai leluhur, bisa langsung tahu dupa kecubung itu. Terlihat betapa kuat tekadnya dan betapa mahirnya dengan obat-obatan. Dia tahu itu jebakan, tapi kenapa malah membiarkan diri terjerumus dalam ilusi? Raka Pratama, Budi Kurniawan kubunuh. Dia bersekongkol dengan Agus Santoso, memfitnah putriku. Dia pantas mati. Tapi kematian Rizky Santoso tak ada hubungannya denganku. Yang membunuhnya adalah seorang pria. Saat mengaku bunuh Budi Kurniawan, dia tak ragu sedikit pun. Tapi tak mau mengaku bunuh Rizky Santoso. Mungkinkah Hendra Wijaya benar-benar tak berbohong? Agus Santoso bukan dia yang bunuh. Ayu Wijaya juga bukan jatuh ke air. Dia ditenggelamkan Pak Agus Santoso di kolam. Pak Raka, ada masalah besar. Ada masalah apa? Kakak saya Agus Santoso hilang. Hilang. Sial. Keluarga Wijaya sekarang dimakamkan di mana? Keluarga Wijaya marga lain, mereka tak berhak dimakamkan di makam leluhur keluarga Santoso. Selama ini mereka dikubur di
Pintu masuk desa kita, bukit belakang, kuburan massal. Kuburan massal. Kuburan massal. Ya, kuburan massal. Bawa saya ke sana sekarang. Kalau tebakan saya benar, sekarang Hendra Wijaya sudah bawa Pak Agus Santoso ke depan makam Ayu Wijaya. Aduh, Ayo! kakak. 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 Pulang sana. Nggak ada urusanmu. Pergi. Agus Santoso, kau tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Sejak kau menenggelamkan Ayu di kolam. Hidup cuma buat balas dendam. Tenang, Hendra Wijaya. Jangan mendekat. Kalau maju lagi, langsung kubunuh dia. Hendra Wijaya, bicara baik-baik. Lepaskan Pak Agus dulu. Masalah apapun, bisa kuselesaikan. Kau selesaikan. Dia bukan cuma menodai anakku, tapi juga menghancurkan nama baiknya. Bahkan menyuruh orang. Dia diteburkan hidup-hidup ke kolam. Dia pernah kasih kami jalan hidup. Hendra Wijaya, semua yang kau lakukan, bukankah cuma untuk beri keadilan buat Ayu Wijaya? Kalau begini, aku suruh Chongshan panggil semua warga desa ke sini. Suruh Agus di depan semua orang ceritakan lagi kebenaran dulu. Bagaimana? Baik. Suruh dia cepat pergi. Cuma sebatang dupa. Lewat sebatang dupa, kalau warga tak datang, langsung kubunuh dia. Tenang dulu, tenang. Hendra Wijaya, sekarang warga semua sudah datang. Ada masalah apa? Katakan sekarang. Hari ini di hadapan seluruh desa, bagaimana Ayu Wijaya mati. Kau jelaskan dengan jelas. Katakan. Lawang, kumohon lepaskan aku. Aku kasih uang. Aku kasih uang yang seumur hidup tak akan habis. Siapa butuh uang kotormu? Yang kubutuhkan nama baik anakku. Kau paham? Kau suruh aku bicara. Aku bilang semua akan kukatakan. Ayu, dia bukan mati sakit. Bukan juga tenggelam tak sengaja. Ya, adalah aku yang suruh orang ceburkan dia sampai mati. Ketua, berarti Ayu selingkuh itu juga bohong? Akulah yang menodai kehormatan Ayu. Dia hamil anakku. Aku takut masalahnya terbongkar, merusak nama dan gengsi keluarga Santoso. Dia Ayu dari awal hingga akhir ia tak bersalah. Dia tidak selingkuh. Ketua Agus Santoso, kau menodai Ayu Wijaya. Lalu setelah terungkap, diketahui oleh anakmu, Rizky Santoso. Terpukul hebat, jiwanya terganggu. Aku tak salah kan? Rizky, setelah mengetahui kebenaran, dia menjadi gila. Jangan ragu-ragu. Katakan. Semua ini salahku. Tapi, seandainya Ayu mau menurut, menerima uang dan pergi diam-diam, meninggalkan desa Santoso, aku takkan sampai harus mengambil nyawanya. Agus Santoso, sampai saat ini kau masih berusaha membebankan kesalahan pada yang sudah mati. Kau benar-benar tak terselamatkan. Hendra Wijaya, tanganmu sekarang sudah berlumuran darah. Kau yakin masih mau bersikeras seperti ini? Raka, hari ini kau bicara sehebat apapun, nyawa Agus Santoso harus kubayar. Hendra Wijaya, kau percayakah kau di dunia ini hantu? Hantu? Kalau memang ada hantu, Ayu sudah menarik laki-laki ini ke dalam neraka 18 lapis. Coba pikirkan baik-baik. Keluargamu, Wijaya, turunan memainkan pertunjukan arwah untuk desa Santoso. Kau pasti paling mengerti. Di dunia ini ada banyak hal yang tak dapat dijelaskan manusia. Apa maksudmu? Keluargaku pertama, turunan perajin persembahan kertas. Buat untuk dunia fana, hubungkan jalan yin yang. Saya memang bisa menyeberang ke alam arwah. Bisa mempertemukan Anda dengan Nona Ayu. Tapi tenang saja, metode saya bukan dengan ilusi asap, melainkan dengan kertas sebagai perantara roh sebagai penuntun untuk membuka jalan dua alam. Benar atau palsu, Anda sendiri yang menilai. Baik. Saya percaya Anda untuk kali ini. Kalau saya bertemu Ayu, maka dia takkan kubunuh. Kalau tidak, langsung kubunuh dia sekarang. Baik. Paman Hendra, mendekatlah ke makam. Maju terus
Dupa dan lilin sebagai penuntun terangi jalan gelap. Kuda kertas tunggangi roh, antarkanmu pulang. Langit jernih, bumi tenang. Mantra buka dua dunia. Hendra Wijaya. Buang pikiran kacau, fokus pada tempat lilin. Ini satu-satunya jembatan untuk bertemu putrimu. Wahai roh, pulanglah. Raka Pratama, kau menipuku. Kau brengsek, penipu. Terima kasih, Tuan. Telah menyelamatkan nyawaku. Menurut nurani saya, Anda seharusnya mati di tangan Hendra Wijaya. Itu hukum alam berputar, balasan takkan luput. Tapi keadilan di dunia harus ditetapkan pengadilan. Dosa Anda dan kejahatannya harus diselesaikan di sana. Sudah dengar? Kasus besar di desa Santoso. 3 nyawa melayang, pelakunya saja ada 2. Salah satunya malah ketua desa. Perajin persembahan kertas itulah yang memecahkan kasusnya. Tak disangka seorang pengurus kematian punya kemampuan sehebat itu. Katanya si perajin persembahan kertas itu memanggil roh almarhum untuk diinterogasi, baru semua pelakunya bisa ditangkap. Orang-orang selalu menyebut hantu dan dewa, tapi tak tahu hantu dan dewa ada di hati manusia. Aturan bidang persembahan kertas. Boneka kertas tak boleh dititik matanya. Kalau dititik, roh tersambung. Kalau hati tak lurus, hantu dan dewa jadi bayangan.